Peti tua di bawah ranjang. Cerita mistis karya Cory Elbar dan dibacakan sendiri. Penggalan cerita yang tidak lekang dan tidak pernah hengkang dari memoriku dan Lofi, adikku, menarik untuk dikisah ulang. Itu cerita dulu, pada zaman kuliah dan pada zaman sulit rasanya. Kami dilahirkan dari keluarga besar, bahkan ekstra besar. Kuliah harus ditempuh dengan merantau dari kota tempat kami tinggal, karena di kota kami tidak ada universitasnya. Tempat kos-kosan belum zamannya pada saat itu. Ibuku memutar otak, karena menyewa rumah tidak mungkin. Banyak keperluan harus dipenuhi oleh orang tua kami untuk kebutuhan kami bersaudara banyak itu. Ibuku teringat bahwa ada keluarga ayahku yang tinggal di kota di mana ada universitasnya. Aku dan ibuku datang ke kota itu untuk mengantarkan adikku Lofi mulai masuk kuliah. Kami diterima dengan baik oleh keluarga muda saudara ayahku yang kami tidak pernah kenal sebelumnya. Mereka mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Tanteku ini manis wajahnya. Dan omku juga ganteng. Kami sangat merasa bersyukur bisa menitip Lofi, adikku, di situ untuk kuliah. Dengan harapan bahwa kehadiran Lofi bisa membantu mereka menjaga anak-anaknya. Aku dan ibuku kembali ke kota di mana kami tinggal. Telepon tidak seperti sekarang. Hanya pos dan telegram sarana komunikasi pada saat itu. Transportasi juga sama. Sistem perkuliahan pada saat itu adalah kenaikan tingkat. Jadi sekali setahun ujiannya. 1 mata kuliah tidak lulus berarti 1 tahun mengulang hanya untuk 1 mata kuliah yang tidak lulus saja. Dan libur kuliah hanya di akhir tahun. Lofi pulang pada akhir tahun itu. Tubuhnya sangat kurus, semakin kurus dan juga lemah. Sepertinya adikku sedikit sulit berkonsentrasi. Kuliahnya pun berantakan. Ibuku menyadari ada yang salah dengan Lofi. Tetapi kami semua tidak mengerti apa yang salah, termasuk Lofi sendiri. Ibuku mengantar Lofi ke dokter. Tidak ada perubahan sama sekali. Tubuhnya mengering, matanya tajam. Akhirnya aku dan ibuku membawa Lofi ke dukun langganan kami. Kamu pernah melempar telur melewati atap rumah? Tanya dukun itu kepada Lofi. Mata Lofi seperti mengingat-ingat sesuatu. Iya, jawabnya. Itu tandanya kamu menyatakan dirimu sebagai tumbal. Jelas dukun itu. Mataku terbelalak mendengar itu. Ada yang meminum darahmu setiap kamu tidur malam. Lanjut dukun itu. Ih, mengerikan sekali, pikirku. Bagaimana menghentikannya? Tanya ibuku kepada dukun itu.
Dukun itu menyuruh kami kembali membawa seekor ayam jago yang memiliki beberapa warna bulu. Aku lupa tepatnya. Dan sebuah bantal. Tanpa cincong karena mengingini Lofi cepat sembuh, besoknya kami kembali membawa seluruh persyaratan. Dukun itu mengadakan ritual menyembelih ayam jago itu sambil berkomat kamit, dan darah ayam tadi ditampung di atas bantal yang kami bawa, sehingga darah ayam itu membasahi bantal itu. Bantal ini ditiduri selama 40 hari, agar roh yang datang di malam hari tidak mengisap darahmu, tetapi mengisap darah yang ada di bantal ini, pesan dukun itu kepada Lofi. Bayangkan, bau amis di tempat tidur. Kemudian lama-kelamaan berubah menjadi bau bangkai dalam kamar. Tidak dipungkiri, keadaan Lofi kian hari kian membaik. Siapa yang menyuruhmu melempar telur? Tanyaku. Tante. Dia meminta aku melempar telur melangkahi atap rumahnya sendiri. Katanya agar mereka tidak diganggu. Itu saja, jawab Lofi. Semenjak dukun itu menjelaskan maksud melempar telur itu, aku mulai mengingat kembali kejadian selama aku tinggal bersama tante yang semula aku anggap biasa-biasa aja itu. Aku tidur bersama tante dan anak-anaknya di atas ranjang yang sama. Om entah kemana, mungkin tugas. Aku kurang tahu saat itu. Om sangat jarang di rumah. Sekarang aku baru mengerti kalau rumah tangga tante itu tampak tidak harmonis. Di bawah tempat tidur kami ada sebuah peti tua. Pernah si tante menunjukkannya kepadaku, isi peti tua itu. Ya, seperti barang-barang tua begitu. Sebenarnya aku tidak tertarik melihatnya. Tante mengajakku tidur bersama mereka karena ia selalu merasa takut. Katanya ada yang menguntitnya dan ingin membunuhnya. Tetapi aku tidak pernah melihat seseorang yang ia maksudkan itu. Pernah juga seorang tetangga menyamperiku. Kenapa kamu berani menginap di situ? Tanyanya kepadaku. Aku tidak mengerti maksudnya dan tidak ingin mencari tahu. Sekarang aku baru mengerti bahwa ada yang aneh dalam kehidupan tanteku. Tante ini sangat misterius, tidak bergaul dengan tetangga. Dia hanya bilang orang lain jahat kepadanya. Setiap hari pekerjaannya mengintip dari balik jendela. Rumahnya gelap dan terkunci habis. Jendela tidak pernah dibuka dan tirai kaca tertutup siang dan malam. Peti tua di bawah ranjang itu sepertinya menuntut tumbal darah manusia. Itulah sebabnya tante menyuruhku melempar telur. Tante itu mengalami ketertekanan, mungkin karena ia harus mencari tumbal. Jika tidak dapat tumbal, ya dia atau anaknya sebagai gantinya. Ia selalu merasa dikejar-kejar memenuhi keinginan roh yang ada di peti tua itu.
Kisah Lofi mengingat masa itu. Lalu, kenapa tante memelihara peti tua itu? Tanyaku kepada Lofi. Jelas-jelas itu menuntut tumbal. Itulah cuplikan komunikasiku bersama Lofi pada saat itu, sekitar 40 tahun yang lalu. Sekarang, setelah 40 tahun kemudian, pertanyaan, kenapa tante mau memelihara peti yang jelas menuntut tumbal, seharusnya juga dilengkapi dengan pertanyaan, kenapa Lofi bisa terlibat dalam misteri peti tua itu? Aku kilas balik. Lofi memang sembuh dari roh pengisap darah. Si pengisap darah memang berhasil dikibuli dengan darah ayam jago pada saat itu. Namun, setelah itu timbul masalah baru yang menimpa Lofi. Aku ingat betul ketika Lofi sedang mencuci piring, tiba-tiba ia berlari menyamperiku. Ada orang yang selalu menguntitku. Aku takut, katanya. Hal ini terjadi berulang-ulang. Masalahnya hanya berpindah saja, pikirku saat itu. Sekarang mataku terbuka lebar. Tanteku melakukan itu semua jelas untuk mengatasi kemelut rumah tangganya. Sayang, tante meminta pertolongan kepada orang yang salah. Lofi pun hidup dalam dunia yang sama dengan tanteku. Dunia yang tidak kasat mata. Ingat, kami mempunyai dukun langganan saat itu kan? Jadi klop, berada dalam satu jalur. Meski 1000 telur yang dilemparkan oleh Lofi, jika Lofi berada dalam dunia yang berbeda dari dunia tanteku, tentu ia tidak bisa terkoneksi dengan peti tua di bawah ranjang itu.